Intinya kalau kita belum pernah ketemu, belum pernah bertatap muka secara langsung, jangan sampai kita mengeluarkan uang kalau dia minta. Gara-gara kenal di sosial media, banyak teman-teman para TKW yang tertipu. Tidak sedikit tuh guys, kadang sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Saya harap keadaan kalian baik-baik saja dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe ya. Roda kehidupan akan terus berjalan dan tak akan pernah berhenti sampai nafas berhenti. Dan kehidupan yang lebih baik tentunya harapan semua orang. Hidup jauh dari keluarga, dari orang yang kita sayangi. Sosmed adalah jalan satu-satunya mencari teman, baik itu teman untuk bersahabatan biasa, juga teman untuk ke hal hubungan yang serius, yaitu pasangan hidup misalnya. Dan kita harus berhati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena baru-baru ini ada beberapa teman TKW yang kena tipu. Hidup jauh dari keluarga, jauh dari orang yang disayangi. Sosial media adalah cara satu-satunya hal yang paling mudah untuk mencari pasangan. Tetapi tidak semua orang yang mencari pasangan di sosial media ini baik, tujuannya baik. Banyak di antara mereka yang menipu. Banyak sekali para TKW juga yang tertipu. Bertemu di sosial media, kemudian mereka membicarakan statusnya, kondisi hidupnya, sudah berapa lama tinggal di luar negeri, kenapa mereka tinggal di luar negeri, gajinya berapa, dan sudah berapa lama. Gara-gara kenal di sosial media, banyak teman-teman para TKW yang tertipu. Tidak sedikit tuh guys, kadang sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ketemunya lewat sosial media, pertama kali komen-komen gitulah, terus inbox lah, terus minta nomor WhatsApp, terus berlanjutlah di WhatsApp, komunikasi lancar setiap hari ya, sampai akhirnya sang wanita ini tergoda lah, sampai jatuh cinta, sampai ya karena hidup di luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari orang disayangi, mungkin perjalanan hidupnya yang dia alami juga sulit. Terus ketemu orang yang begitu perhatian, terus begitu peduli menurut dia, padahal niatnya itu akan menipu. Pertama kali ya dia sangat tersanjung, dan pada akhirnya merugikan dirinya. Hati-hati pokoknya ketemu orang yang belum kita ketemui di dunia nyata, hanya ketemu di dunia maya, misalnya di Facebook lah, di sosial media lainnya. Kalau belum pernah bertemu secara langsung, kita jangan sampai maksudnya membuat rugi gitu loh. Jadi jangan sampailah kita mengeluarkan uang. Intinya kalau kita belum pernah ketemu, belum pernah bertatap muka secara langsung, jangan sampai kita mengeluarkan uang kalau dia minta. Apalagi kalau dia mengajak video call dengan meminta kita membuka baju. Jangan mau guys, itu cara dia buat memeras kita selanjutnya. Kalau kamu melakukan itu, kamu akan rugi, sangat rugi lah. Jangan bodoh, be smart lah jadi wanita. Karena jodoh itu sudah ada yang mengatur, hidup kita itu sudah ada yang mengatur. Walaupun kita hidup di luar negeri, kalau kita akan mendapatkan jodoh pasti ketemu, karena Tuhan itu sudah memberikan kita hidup untuk berpasang-pasangan. Jadi jangan khawatir tidak mendapatkan jodoh. Jadi kalau kita ketemu seorang laki-laki di sosial media, terus minta nomor WA, mengajak video callan, ya kalau video callan hanya wajah saja, bicara begini begitulah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah menyuruh kamu untuk menanggalkan pakaian, itu jangan kamu lakukan. Karena kalau kamu melakukan itu, dia akan merekam, terus dia akan melakukan
trik selanjutnya dengan dalil butuh uang, tolonglah pinjami saya uang, tolonglah kasih saya uang. Kalau memang kamu benar-benar cinta, itu trik dia. Dan kalau kamu nggak beri dia uang, dia akan mengancam kamu untuk menyebarkan videonya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh para TKW. Jadi be smart sebagai perempuan, be smart sebagai TKW. Walaupun kita asalnya dari desa, asalnya dari kampung, jangan kampungan. Walaupun kita tidak berpendidikan tinggi, tapi jangan bodoh. Karena nggak satu atau dua orang yang tertipu dengan ngaku sebagai aparat lah, sebagai pekerja pelayaran lah. Pokoknya dengan titel-titel yang sangat menggiurkan. Kamu pikir saja, kalau sebagai aparat dengan sangat mudah bagi dia untuk mencari wanita. Kenapa dia harus cari-cari TKW? Karena tahu TKW itu gajinya dolar, gajinya besar. Gajinya itu di atas standar gaji UMR yang ada di Indonesia. 3 kali lipat kali ya. Pokoknya gajinya itu besar. Jadi incarannya ya para TKW itu. Nah, kita sebagai TKW jangan bodoh. Jangan tergiur, jangan tertarik dengan wajah tampan, dengan titel yang dia katakan. Jangan tertarik. Itu hanya trik untuk untuk memeras kalian selanjutnya. Banyak yang tertipu, bukan hanya 1-2 orang saja yang terekspos, hanya sedikit, tapi banyak sekali sebenarnya. Dan baru-baru ini sangat heboh ya, TKW yang ditipu oleh oknum yang sebenarnya berada di dalam penjara sampai ratusan juta loh. Yaitu asal mulanya karena diajak video callan melalui WA ya, terus dia menyuruh untuk menanggalkan pakaian, ya bugil lah begitulah. Terus direkam, dan selanjutnya dia melakukan cara untuk memeras, minta uang lah. Setiap tidak dikasih dia mengancam kalau video yang dia pegang itu akan disebarkan. Gitulah sampai akhirnya dia sudah habis-habisan dan barulah berani melaporkan, barulah terungkap karena dia sudah habis-habisan diperas. Sebagai TKW kita harus smart, be smart dan be smart. Jangan mudah tergoda dengan penampilan wajah, kata-kata. Kalau belum bertemu secara langsung, kita jangan sampai percaya 100%. Cinta boleh, bodoh jangan. Rugi. Buat apa kita kerja jauh-jauh, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang yang kita sayangi, uangnya kita berikan kepada penjahat.